Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari yang menyenangkan bukan? Bersama Bu Erna, kita belajar bab 3, diagram batang. Subbab kali ini tentang menyajikan, membaca, dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kalian mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baik. Berdoa, silahkan. Selesai. Mari kita simak materinya. Cus. Anak-anakku kelas 4, tiba saatnya kita sampai pada bab 3, yaitu diagram batang. Materi yang akan kita bahas nanti yaitu membaca, menyajikan, dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan mengumpulkan data? Misalnya, mengumpulkan data tinggi badan atau berat badan teman sekelasmu. Bagaimana caramu mengumpulkan data tersebut? Bagaimana caramu menyajikan data yang kamu peroleh agar mudah dibaca? Agar mudah dibaca, data dapat disajikan dalam bentuk tabel. Selain dalam bentuk tabel, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Bagaimana bentuk diagram batang? Bisakah kamu membuatnya? Mari kita belajar membuat diagram batang pada bab berikut ini. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang 1. Pengertian data. 2. Menyajikan data dalam bentuk tabel. 3. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Pengertian data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Mengumpulkan data berarti mengumpulkan keterangan yang benar dan nyata serta dijadikan dasar kajian. Contoh, ibu guru melakukan pengukuran berat badan siswa. 30 siswa di kelas 4 SDN Pelita. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh data berat badan siswa dalam kilometer tentunya sebagai berikut. Nah, datanya sebagai berikut. Dari hasil pengukuran berat badan tersebut diperoleh angka-angka seperti 28, 29, 30, 31, sampai 40. Kumpulan angka tersebut memuat informasi tentang berat badan 30 orang anak. Oleh karena itu, kumpulan angka tersebut dinamakan data. Materi yang kedua anak-anak, yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan soal berikut. Ibu guru melakukan pengukuran berat badan 30 siswa kelas 4 SDN Pelita. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh data berat badan siswa dalam kilogram sebagai berikut. Coba datanya kita amati. Ya, berapa banyak siswa dengan berat badannya 28 kilo, 29 kilo, dan 30 kilo, dan seterusnya? Nah, kita teliti data-datanya. Untuk mengetahui jawabannya, kamu harus mengamati satu persatu data tersebut. Tentu saja cara ini cukup menyulitkan dalam membaca data. Agar lebih mudah membaca data, disajikan dalam bentuk tabel. Tabel adalah daftar yang berisi jumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah,
Di sini kita akan belajar membuat tabel. Dengan memperhatikan data di atas, diperoleh data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kita buat garis terpisah seperti ini. Berat badan siswa kelas 4 SDN Pelita. Di sini berat badan, kita tulis berat badannya mulai angka yang kita temukan, yaitu 28 sampai 40. Banyak siswa kita lambangkan dengan turus atau tiang seperti ini. Frekuensi atau banyaknya siswa bisa kita tulis seperti ini. Jadi kita menemukan angka 28, tadi ada 1, 29 ada 2 anak. Jadi jumlah seluruh anak adalah 30. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Perhatikan kembali tabel berikut ini. Tadi tabel berat badan siswa kelas 4 SDN Pelita. Kita amati berat badannya mulai dari 28 sampai 40. Turus adalah lambang jumlah dari frekuensi atau banyaknya siswa. Di sini 28 ada 1, 40-nya ada 2, 38-nya kita luruskan, ternyata kita temukan yaitu 5. Total dari frekuensi harus sesuai dengan jumlah siswa, yaitu 30. Untuk itu, kita harus teliti dalam mengamati data-data tersebut. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat belajar cara membaca dan menafsirkan data tersebut. Perhatikan penjelasan berikut. A. Membaca data. Siswa yang mempunyai berat badan 28 kg ada 1 orang. Siswa yang mempunyai berat badan 29 kg ada 2 orang. Siswa yang mempunyai berat badan 30 kg ada 3 orang. Dan seterusnya. B. Menafsirkan data. Berat badan yang paling banyak di kelas tersebut adalah 38 kg. Berat badan paling sedikit di kelas tersebut adalah 28, 34, dan 36 kg. Biasanya untuk menafsirkan data, kita ambil yang paling besar atau yang paling tinggi dan yang paling sedikit. Ayo menguji pengetahuan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Bu Nirma seorang guru olahraga. Pada suatu hari, ia mengadakan pengukuran tinggi badan siswa kelas 6 SD Purnama. Dari hasil pengukuran tinggi badan tersebut, diperoleh data dalam sentimeter sebagai berikut. Berat tinggi badan, kita amati. Soal yang pertama, A. Berapa banyak data yang diperoleh? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kali 3 adalah 30. Banyak data adalah 30. B. Susunlah data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, masih ingat bukan? Tabelnya, garis tabel harus kita pahami. Yang C. Berapa sentimeter tinggi badan siswa yang paling banyak? Nah, kita hitung. Setelah kita temukan datanya, nanti akan kita temukan data yang paling banyak. Berapa sentimeter tinggi badannya? Silahkan anak-anak amati datanya, teliti datanya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Demikianlah anak-anak, kita sudah belajar materi menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Silahkan dipahami materinya dan kerjakan soal dengan teliti. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.